Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Kurniavandia dengan NIM 85511827709. Ilmu Kelautan 2022. Pada video kali ini saya akan membuat video tugas dari praktikum Big Data dan AI Kelautan pada materi ketiga, yaitu pemanggilan data Jupyter. Langsung saja, sebelumnya kita sudah mengunduh beberapa data yang harus di-download, yaitu data baris wilayah SHP, lalu data citra mentah. Langsung saja kita buka Jupyter-nya. Di sini sudah ada beberapa sudah saya buat, sudah saya salin di sini skripnya. Di sini ada import GeoPandas, SJPD. Selanjutnya ada import Matplotlib. Kita buat SPLT, jadi S itu mempersingkat, S sebagai gitu. Lalu di sini file SHP, misalnya tempat penyimpanannya kita taruh di mana. Di sini fungsinya R agar slice ininya hanya satu, di tempat penyimpanannya. Lalu kita masukkan file SHP tadi batas wilayah yang ini. Selanjutnya untuk membaca save file kita menggunakan GDF. Jadi GDF itu geodata frame. Jadi membaca GPD, GeoPandas, membaca read file, SHP persingkatan dari tempat kita menyimpan tadi, file underscore SHP. Lalu menampilkan 5 data pertama. Di sini untuk sebelumnya kita sudah menggunakan library GeoPandas dan Matplotlib. Sini untuk figur fix size-nya 10 x 6 cm. Untuk plotnya kita tidak menggunakan kolom. Edge color-nya kita gunakan red, line width-nya 3, alpha 0,5. Lalu kita gunakan PLT title untuk membuat judul, misalnya peta save file, lalu PLT show ini untuk menampilkan pemanggilan data SHP tadi. Ini sudah keluar. Ini 5 data pertama tadi yang sudah kita tampilkan dalam 5 baris dan 21 kolom. Ini merupakan bentuk save file-nya. Jadi yang edge color tadi yang warna merah di sini, ini bisa kita ganti edge color-nya jadi biru. Apa line width ini ketebalannya. Di sini saya membuat 3, agak tebal. Selanjutnya yang kedua kita akan menggunakan script untuk memanggil data TIFF. Di sini kita sudah punya data TIFF-nya. Ada data TIFF-nya. Dan kita mengimport rasterio, library rasterio dan library Matplotlib SPLT. Ini rasterio juga bisa kita singkat, misalnya RST atau enggak juga, enggak apa-apa. Lalu kita panggil TIFF-nya dengan masukkan membuat nama, misalnya file underscore TIFF. Yang penting nama ini enggak ada spasi ya. Lalu di sini kita pakai C. Nah, di sini tadi kan kita pakai R, jadi slice-nya cuma ada satu di sini. Kalau kita nggak pakai R, kita harus membuat 2 slice kayak ini. Kita masukin namanya tadi Lancer 8 2023 sesuai dengan tempat penyimpanan filenya. Lalu kita buka file dan baca bagian pertama. Kita menggunakan rasterio open file diff tempat simpan tadi. Di sini band 1 src read 1. Di sini kita menggunakan ukuran fix size-nya 10 x 6 sama seperti tadi. Time show misalnya band 1, band dari citra itu. Lalu untuk si map ini untuk menggunakan warna. Si map ini sebenarnya bisa menggunakan warna-warna lain. Lalu ada color bar. Di sini pixel value. Ini pixel value. Selanjutnya untuk membuat title-nya
PLT title Citra TIFF Band 1. Show. Ini maka seperti inilah hasil dari pemanggilan TIFF yang sudah dilakukan. Jadi selanjutnya yang ketiga kita akan melakukan composite band dari citra yang udah kita download tadi, citra TIFF. Di sini ada import OS, lalu import rasterio, import matplotlib. Rasterio tadi untuk mengolah pad file, rasterio untuk membaca menyimpan file berbentuk TIFF. Kalau di SHP tadi kita menggunakan GeoPandas. Jadi di TIFF kita menggunakan rasterio, nanti ini untuk nomornya. Lalu import matplotlib, SPLT. Lalu kita lihat tempat penyimpanannya di folder pad, misalnya di sini. Di sini band filesnya kita panggil satu-satu. Band 2, band 3, band 4, band 5. Ini membaca array dan pada setiap band. Folder path ini folder path src sebagai array, profile src profile. Lalu untuk melakukan fungsi ini kita menggunakan fungsi normalisasi, menggunakan band min np min band, np max band, min np min band. Lalu kita lakukan penyusunan citra RGB red, green, blue dengan band 4, 3, dan 2. Ini udah kita lakukan normalis band 4, green band 3, dan blue band 2. Lalu kita gabungkan dengan array satu array menjadi RGB menjadi np distap. Lalu kita menampilkan citra dengan plt figur fixed size 10x6. I'm show-nya RGB underscore image. Lalu aksesnya tidak menggunakan akses, title-nya taruh color show. Sini output TIFF-nya menyimpan komposit baru, folder pad, composite TIFF, profile update, count 3 band RGB. Lalu ini output TIFF, ini write untuk membuka file baru dalam mode write atau W dan menulis data ke dalamnya, STST. Band 4, STST 32, red, green, blue. Lalu ini maka ini hasilnya. Lalu di sini kita akan melakukan klip dari TIFF dan SHP yang sudah kita buat tadi. Di sini kita menggunakan rasterio mas import mas untuk clipping pada citra raster berdasarkan wilayah dari SHP. Shapely ini untuk mengkonversi geometri file ke dalam format JSON yang dapat dilakukan oleh rasterio. Di sini kita menentukan file TIFF dan SHP. Kita gunakan file TIFF tempat simpan lalu file SHP tempat simpan membaca save file geodata frame sama dengan gpd read file SHP ini. Lalu di sini kita untuk memastikan kalau SHP sama TIFF ini proyeksinya sama. Maksudnya di sini CRS koordinat referensi sistemnya itu harus sama.
Kalau belum sama, maka SHP ini dikonversi dulu ke CRS yang sama dengan TIFF. Lalu di sini untuk cek tadi, lalu kita konversi geometri menjadi permaJSON menggunakan geomapping menggunakan tadi yang rasterium mas. Kita buka dengan file raster, lakukan clipping dari batas SHP, ini crop through, lalu perbarui metadata hasil clipping. Untuk menyimpannya, di sini kita output-if, kita pilih tempat simpan dengan nama hasil_clipping dengan formatif. Create a stereo, open output underscore tiff, di sini write. Lalu untuk menampilkan hasil clipping, kita gunakan PLT figure, fix size-nya tadi ukuran 10x6 cm. Dimensionnya all image, CMap ini untuk color CMap tadi bisa dicari di Google. Ada macam-macam, ada RDY1GN, ada Viridis, ada Magma. Lalu untuk labelnya kita buat pixel value. Ini label dari color bar, pixel value. Title-nya hasil clipping tip dengan SHP. Jadi ini merupakan hasil clipping tip dari batas SHP. Mungkin sekian video dari saya. Jadi pada kesimpulannya itu terdapat beberapa banyak library atau pustaka yang bisa digunakan sesuai dengan konsep big data, yaitu mempermudah dalam mengolah data dalam jumlah yang banyak dengan menggunakan beberapa script yang justru kalau diolah bakal lebih lama. Jadi konsep big data yaitu mengolah banyak data sesuai sekarang. Jadi big data itu dengan volume, value, nilai terus berkembang, variety, dan lain-lainnya. Jadi kita di sini mempermudah pengolahan data-data besar yang cepat berkembang itu dengan beberapa library dan script. Untuk memanggil, kita sudah mencoba clipping dan composite. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.